Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa kan? Rizky. Ya, Rizky. Gimana Rizky? Oh, tidak ada izin ya? Oh, ya. Hari ini yang hadir, mari kita belajar bersama. Sebelum pelajaran kita mulai, kita cek dulu kedisiplitannya. Nah, ini pertama rambutnya. Ayo, dicek dulu ya. Nah, itu biar ganteng. Nanti biar mendapat ilmu yang baik. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Disiapkan Mas Yusuf. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa kalian bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Amin. Hari ini pelajarannya yaitu akidah akhlak ya. Pada akidah akhlak kita akan menerangkan sampai bab 6 Mas. Bab kalam. Ya, kita buka bab kalam. Ini awal munculnya perpecahan terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi masalah perpecahan itu dulu sudah ada. Dimulai sejak Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, telah wafat, telah sedo. Itu awalnya menjadi perpecahan pertama kali. Terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dua, muncul kritik terhadap kebijakan pemerintahan. Tiga, terjadi konflik politik yang berujung pada perpecahan umat. Empat, berlanjut pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi awalnya perpecahan yaitu dimulai dari Utsman bin Affan. Sebelum Utsman bin Affan itu ada sahabat, yaitu setelah Nabi Muhammad itu Umar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan berkelanjutan sampai Utsman bin Affan. Inilah awalnya munculnya perpecahan sejak sahabat Utsman bin Affan. Faktor internal munculnya ilmu kalam, yaitu terjadinya perpecahan, yaitu faktor internal munculnya ilmu kalam. Ini itu masuk, berarti masuknya ya, ilmu kalam. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran. Dulu Al-Quran yaitu banyak yang menafsirkan dari sahabat A atau sahabat B dan sahabat lainnya, itu ada perbedaan soal penafsiran Al-Quran. Kedua, persoalan politik dan kekhalifahan. Nomor dua yaitu persoalan politik. Setelah Nabi Muhammad wafat, akhirnya para sahabat ingin menjadi pemimpin. Itulah akhirnya perdebatan akhirnya menjadi politik, ingin menjadi pemimpin. Dan kekhalifahan yaitu khalifah itu pengganti, ratu pengganti setelah Nabi Muhammad SAW. Ketiga,
Ya. Munculnya berbagai kelompok dalam Islam. Munculnya berbagai kelompok dalam Islam pada sahabat-sahabat, akhirnya ada orang yang masuk ya, seperti di kalangan ini ya. Ya, seumpama ya kita itu meninggal dunia pasti ada tuh contoh, itu pasti ada perpecahan. Kalau ini perpecahannya dari Utsman bin Affan ya, dari Abu Bakar, Umar itu baik-baik saja, kemudian lama kelamaan akhirnya muncullah perpecahan ya. Jadi kalau ada pemimpin yang wafat pasti ya, kalau tidak ada yang menjadi bentengnya pasti akan pecah. Tetapi kalau ada yang sadar menjadi bentengnya, soal kepemimpinannya pasti akan baik-baik saja. Tapi ini di awal munculnya yaitu sejak sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Dan ada juga munculnya berbagai kelompok dalam Islam. Dari kelompok-kelompok Islam lain masuk ke sahabat ini, masuk ke sahabat ini. Keinginan mempertahankan akidah dari berbagai pemikiran. Jadi dahulu itu orangnya pintar-pintar, sahabat itu pintar-pintar, ya nggak bodoh-bodoh. Semoga kita menjadi tidak pada sahabat, pada Rasulullah, menjadi yaitu anak yang pintar, menjadi orang yang pintar, pandai dan berakal karimah. Yaitu mempertahankan akidah. Ya, akidah itu keyakinan, kemantapan dari berbagai pemikiran. Faktor eksternal munculnya ilmu kalam, yaitu ada internal dan ada eksternal. Pengaruh agama Yahudi dan Nasrani. Dulu ada namanya agama Yahudi, agama Nasrani, ada agama Islam. Kemudian masuknya filsafat Yunani. Filsafat itu ya masuk ke dalam para sahabat, ke dalam yaitu agama tersebut. Kemudian interaksi dengan kebudayaan luar Islam. Pokoknya banyak sekali ya interaksi yang masuk setelah Nabi Muhammad wafat, diganti sahabat. Kemudian interaksinya banyak kebudayaan luar Islam yang masuk. Kemudian ada perdebatan dengan pemeluk agama lain. Itu munculnya agama-agama. Sampai sekarang pun agama itu organisasinya juga banyak. Yang dimaksud ini agama Yahudi, Nasrani, Islam, itu banyak sekali ya. Terus setelahnya lagi munculnya aliran ilmu kalam. Beberapa aliran yang muncul itu namanya dulu itu aliran yaitu namanya Khawarij, apalagi Murji'ah, apalagi Mu'tazilah, lalu apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya besok yang selamat itu orang yang meluk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang Islam, beberapa Islam ini banyak yang berorganisasi, ada NU, ada Muhammadiyah dan ada lain-lain. Dan semuanya mengakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti ajaran Rasulullah. Padahal itu belum tentu. Kadang ada yang itu mempelajari Quran hadis saja, ya, nggak pakai ijma qiyas. Tapi kita kalangan Nahdlatul Ulama tuh, insya Allah yang paling bagus, yang paling baik yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma qiyas. Masing-masing memiliki pandangan berbeda dalam memahami akidah. Aliran Khawarij berbeda pandangannya tentang agama Islam, memahaminya. Murji'ah, Mu'tazilah maupun Ahlussunnah wal Jamaah itu pandangannya dalam Islam berbeda-beda. Cara penerangannya itu berbeda-beda. Hikmah mempelajari ilmu kalam. Apa hikmah kita mempelajari ilmu kalam? Nomor satu, ada menambah keimanan kepada Allah. ya, itu ada hikmah dalam kita yaitu mempelajari ilmu kalam. Kita bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, Memahami dasar-dasar Islam. kita bisa paham dasar-dasar Islam, mula-mula agama Islam, akidah Islam, ya. Mulai awal cilik niku diingetake yaitu tentang Allah, disebut Allah, ya.
yang pelatih. Nomor 3, mampu menghadapi pembelaan yang menimpa. ya, hikmahnya mempelajari ilmu kalam yang saya terangkan di atas tadi, ya kamu bisa mampu menghadapi pemikiran yang menyimpang. Oh, ini ya zamannya dulu gini. Oh, ternyata muncul juga zaman sekarang. Itu ada norma menumbuhkan, ya bisa menumbuhkan sikap toleran dalam perbedaan pendapat. Walaupun ini ya kelas berapa ini? 11 ya. 11 MA ini Miftahul Ulum ini. Ya walaupun kamu mempunyai perbedaan pendapat, tapi kamu tetap satu, yaitu MA Miftahul Ulum. Itu ya. Jadi kamu walaupun berbeda, tetap kita satu untuk memajukan agama Islam. Lalu bawahnya lagi. Kesimpulan, ilmu kalam lahir karena perkembangan pemikiran. Apa tadi? Ilmu kalam, lahirnya ilmu kalam karena perkembangan pemikiran. Berarti berkembang, ya. Asalnya belum tahu bisa jadi tahu. Asalnya tidak ada bisa diadakan. Itu yang namanya perkembangan. Yaitu dan persoalan umat Islam. Jadi umat Islam itu banyak sekali. Ya. 2 faktor politik, sosial dan budaya memengaruhi kemunculannya. Faktor politik, tahu nggak faktor politik? Faktor politik itu kalau di Indonesia ini kamu tahu ya, calonan kepala desa, calon lurah, calonan ya gubernur, calonan presiden itu pasti membawa politik. Itu politik untuk negara. Kalau ini politik ini ya ini mengarahkan yaitu politik agama. Ada ya, politik agama itu ada ya. Seumpama kamu besok ya bertemu sama seorang yang sedang mengaji, kamu diberi ya apa ya, setelah kamu mengaji kamu diberi makan atau diberi minum, itu namanya juga politik. Supaya kamu apa? Supaya kamu belum mau mengaji, mau belajar agama, khususnya agama Islam, itu namanya juga politik. Ya. Banyak sekali yang berpolitik untuk menegakkan agamanya, ya. Karena agama kita yaitu agama Islam harus kita tegakkan dari guru-guru kita, dari sahabat kita, bahkan sampai beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu agama yang paling benar adalah agama Islam. Tujuan utama ilmu kalam adalah menjaga dan memperkuat akidah Islam. Kita yaitu bertujuan paling utama tentang ilmu kalam adalah menjaga dan memperkuat akidah Islam. Kita jaga ukhuwah kita, keislaman kita antara kamu dengan Yang Maha Esa. Kewajiban kamu dengan Yang Maha Esa itu apa? Sholat, puasa, dan lain-lain. Dan kewajiban kamu antara umat manusia itu apa? Ya, menyayangi, ya, rukun, ya, dengan teman-teman, dengan tangga, dengan siapapun kita harus rukun. Tujuan utama ilmu kalam adalah menjaga dan memperkuat akidah Islam, supaya agama Islam di dunia ini bisa memperkuat, ya, karena besok itu agama yang diridhoi Allah Ta'ala adalah agama Islam. Bahkan Islam itu umatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang agama Islam senang pada Nabi Muhammad, mentaati perintah Allah, ya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, maka besok umatnya yang paling pertama kali boleh diberi pertolongan pada nabinya. Antara umatnya dan nabinya yaitu umat Nabi Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya bisa menolongi. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau besok kita ya mau terjumus di neraka, maka kita panggil guru-guru kita, panggil wahai Rasulullah, maka insya Allah Rasulullah akan menolong kita. Beda
nabi yang lain pada umatnya. Ya, lebih dulu pertama kali itu Nabi Muhammad dengan umatnya, baru nabi-nabi lain bisa menolongi umatnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya ya, anak-anak ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, dan semoga pertemuan hari ini kita diridhoi Allah Ta'ala, diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.